Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Nenek Penunggu Jembatan Kali Mati. Di sebuah desa terpencil, ada sebuah jembatan tua yang membentang di atas sungai yang sudah lama mengering, dikenal warga sebagai Kali Mati. Tak ada yang berani melintasi jembatan itu selepas maghrib, sebab konon katanya, ada sosok nenek tua yang menunggu di sana. Nenek itu bukan manusia biasa. Kulitnya pucat kehijauan, matanya melotot tak berkedip, dan suaranya lirih seperti desir angin kemarau. Ia akan muncul tepat tengah malam, duduk di tengah jembatan sambil menenun sesuatu dari benang merah yang tak pernah habis. Barang siapa yang menyeberang saat ia menenun, konon akan hilang, tak pernah ditemukan. Cerita ini menjadi nyata bagi Wulan, seorang siswi SMA yang nekat menyeberang malam-malam karena ingin pulang lebih cepat dari rumah temannya. Saat melintasi jembatan itu, ia melihat seorang nenek membelakanginya, duduk bersila, dan tangannya bergerak cepat menenun. Awalnya Wulan berpikir itu hanya orang gila. "Nek, permisi ya," katanya pelan. Tiba-tiba nenek itu berhenti menenun. Kepalanya berputar 180 derajat, menatap Wulan dengan sorot mata kosong. Suara nenek itu seperti bisikan ribuan orang, "Kau sudah melihatku, sekarang kau bagian dari tenunanku." Wulan berteriak dan lari sekuat tenaga. Tapi saat sampai di ujung jembatan, ia mendapati dirinya kembali di tempat semula. Jembatan itu seolah tak pernah berujung. Esok paginya, warga menemukan benang merah tergantung di tiang jembatan, membentuk pola wajah Wulan. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Hanya suara tawa nenek yang kadang terdengar jika malam tiba. Setelah hilangnya Wulan, warga desa geger. Jembatan Kali Mati kembali jadi buah bibir. Namun seperti biasa, setelah beberapa minggu, cerita itu tenggelam, dianggap mitos atau ulah gaib yang sudah semestinya dibiarkan. Namun, Dimas, adik Wulan, tidak bisa tinggal diam. Ia yakin kakaknya belum mati. Ia terus mencari petunjuk. Hingga suatu malam, ia menemukan buku harian Wulan di dalam laci meja belajarnya. Di halaman terakhir, tertulis, "Lebih besar dari, aku rasa jembatan itu memang bukan jembatan biasa. Semalam aku melihat sosok bayangan perempuan tua menatap dari jauh. Rasanya seperti dia sedang menungguku." Dimas memutuskan menyelidiki jembatan itu sendiri. Tepat tengah malam, ia membawa kamera, senter, dan sebuah kalung pemberian ibunya yang dipercaya sebagai jimat pelindung. Ia berdiri di tengah jembatan, menunggu. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu, ia mendengar suara-suara benang ditarik. Dari kabut, muncul sosok nenek itu. Matanya kosong, benangnya merah darah, dan wajahnya kini tampak seperti perpaduan wajah banyak orang, termasuk wajah Wulan. "Nenek, di mana kakakku?" tanya Dimas gemetar. "Dia masih di sini, di tenunanku, kau ingin menjemputnya," bisik sang nenek, lalu ia melompat ke arah Dimas. Namun saat nenek itu menyentuh kalung di lehernya, ia mengerang kesakitan dan mundur, seperti terbakar. Dimas tersadar, kalung itu memang pelindung. Ia membacakan doa yang diajarkan ibunya, dan cahaya dari kalung itu semakin terang. Tenunan merah mulai hancur. Dari tengah jembatan, sebuah lubang gelap terbuka. Di dalamnya, wajah-wajah orang hilang mengerang minta tolong, termasuk Wulan. Tapi nenek itu kembali, kali ini lebih menyeramkan. Tubuhnya membesar, dan kakinya tak menyentuh tanah. "Kau tak bisa menyelamatkan siapapun. Aku akan terus menenun jiwa-jiwa yang lupa pulang." Dimas harus memilih, melawan dengan resiko terjebak, atau menghancurkan jembatan dan mengurung nenek itu selamanya, bersama Wulan. Dimas berdiri di ujung jembatan, kalungnya bersinar terang, tapi tenunan jiwa di sekitar mulai merambat ke tubuhnya, merah dan hidup seperti akar, perlahan mengikat kaki dan tangannya. Wajah Wulan muncul dari pusaran benang, menangis. "Dimas, tolong, jangan biarkan aku di sini." Air mata Dimas menetes. Ia ingin menyelamatkan kakaknya, tapi jembatan itu, pusat kekuatan sang nenek, harus dihancurkan agar kutukannya berhenti. Ia mengingat sesuatu, petunjuk dari buku harian Wulan. Lebih besar dari, jembatan itu dibangun di atas pemakaman tua. Jika akar kutukannya dicabut, tenunan akan runtuh. Dimas menyalakan api dari obor kecil yang dibawanya dan menyiram dasar tiang jembatan dengan minyak tanah yang disembunyikan dari awal.
Nenek itu menjerit, jeritan panjang seperti 1000 roh kesakitan. Aku akan pulang bersama kakakku, atau aku ikut hancur bersamanya. Api menyambar benang merah. Cahaya dari kalung Dimas menyatu dengan kobaran api. Tenunan mulai terbakar, jembatan berguncang, dan roh-roh yang terperangkap menjerit bahagia, satu persatu lenyap ke cahaya. Wulan memegang tangan Dimas, wajahnya memudar. "Terima kasih," katanya sebelum menghilang. Jembatan runtuh, api padam, dan semuanya tenang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Beberapa minggu kemudian, Dimas ditemukan tak sadarkan diri di tepi sungai oleh warga. Anehnya, jembatan itu tak pernah ada lagi. Bahkan fondasinya pun hilang, seolah tak pernah dibangun. Dimas selamat, tapi sejak itu, ia tak pernah bicara. Ia hanya menatap benang merah yang terus ia jalin setiap malam, dengan tangan yang bergerak sendiri. Karena ternyata, satu jiwa harus menggantikan sang nenek. Dan kali ini, penenunnya adalah dia. Angin sepoi, detak jam lambat, kemudian musik ambien mencekam pelan-pelan naik. Lebih besar dari, sejak kejadian itu, Dimas berubah. Ia tak lagi sekolah, tak berbicara, dan setiap malam, selalu duduk di depan jendela kamarnya. Menggulung benang merah, menenun pola yang tak bisa dimengerti siapapun. Gesekan benang, suara gunting, napas pelan dari kejauhan. Lebih besar dari, ibunya pernah mencoba membuang benang itu. Tapi keesokan harinya, benangnya kembali. Tergulung rapi di atas meja, seperti tak pernah hilang. Tangan Dimas menenun cepat, lalu berhenti. Kamera mendekat. Di kain tenunan tampak bayangan wajah seseorang. Wajah penonton, asteris. Lebih besar dari, desa mereka kini sepi. Tak ada yang berani menanyakan soal Wulan, atau jembatan yang tak pernah ada dalam peta. Tapi kadang, saat malam bulan gelap, terdengar suara dari balik rumah Dimas. Suara perempuan tua, menuntun, membisikkan pola tenunan selanjutnya. Suara bisikan tak jelas, lalu suara tertawa pelan nenek dari kejauhan. Lebih besar dari, karena yang perlu kita ingat adalah, kutukan tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tangan. Jika kau melihat benang merah tergulung di dekat jembatan, jangan disentuh. Asal-usul nenek penunggu jembatan. Namanya dulu Nisurti, seorang dukun penenun kain songket di masa penjajahan Belanda. Ia hidup di pinggiran desa yang kini dikenal sebagai lokasi jembatan Kalimati. Nisurti bukan sekadar penenun biasa, benangnya ia anyam dengan mantra kuno, dipercaya bisa melindungi atau mengutuk siapapun yang mengenakannya. Suatu hari, Belanda memaksa warga untuk menyerahkan tanah di sekitar sungai untuk membangun jalur pasukan. Nisurti menolak, karena katanya ada garis leluhur yang tak boleh dilanggar. Tapi karena dianggap pembangkang, ia dituduh sebagai penyihir dan dihukum dengan cara keji, dilempar hidup-hidup ke dalam lubang di bawah jembatan, bersama alat tenunnya dan benang merah kesayangannya. Namun sebelum meninggal, Nisurti mengutuk jembatan itu. Lebih besar dari, siapapun yang melintasi tanah ini dengan niat jahat atau tanpa izin, akan terjerat dalam tenunanku. Aku akan menunggu. Aku akan menenun jiwa mereka. Waktu berlalu, jembatan dibangun, tapi kematian misterius mulai terjadi. Anak-anak hilang, orang-orang mendadak gila setelah melintasi jembatan, dan benang merah sering ditemukan tergulung rapi di tengah jalan. Nisurti, kini dikenal sebagai nenek penenun jiwa, tak lagi berwujud manusia. Ia adalah roh dendam, separuh manusia, separuh kutukan. Ia tak memburu orang sembarangan. Hanya mereka yang melupakan rumah, seperti Wulan, yang merasa asing dengan hidupnya, yang tersesat dalam pikiran, yang mudah ditarik ke dalam jaring tenunannya. Dan setiap jiwa yang ia dapatkan, ia tenun menjadi bagian dari kain panjang kematian, yang jika selesai, konon bisa membuka gerbang untuknya kembali hidup di tubuh baru. Dan benang itu, sudah hampir habis. Malam itu sunyi, angin tak berembus, bahkan suara kodok pun lenyap. Di bawah jembatan yang sudah lapuk, Nenek Surti duduk bersila, tubuhnya seperti bayangan kabut yang memadat. Di tangannya, gulungan benang merah menipis, hanya tinggal satu lilitan terakhir. Setiap jiwanya telah ditenun, Wulan, para pejalan malam, dan anak-anak yang bermain terlalu jauh. Wajah mereka semua tergambar samar di lembaran kain panjang yang melambai tak kasat mata. Saat tenunan itu selesai, gerbang antara dunia hidup dan mati akan terbuka. Ia bisa kembali, bukan sebagai roh, tapi sebagai daging dan darah. Tapi satu benang terakhir itu, harus ditenun dari jiwa suci,
seseorang yang datang dengan niat menyelamatkan, bukan karena sesat atau keserakahan. Jiwa paling murni. Dan malam itu, seorang anak kecil tersesat. Namanya Ilham, murid kelas 4 SD, sedang mencari kucingnya yang kabur. Ilham menyeberang jembatan dengan membawa senter kecil. Ia bukan penakut, tapi dia merasa ada seseorang yang memanggil, suara halus, lembut seperti neneknya sendiri. "Nak, sini, bantu nenek menyelesaikan tenunan." Ya, Ilham melihat sesosok wanita tua duduk sendiri di tengah jembatan, wajahnya keriput tapi senyumnya menenangkan. Ia mendekat, tapi semakin dekat, wajah nenek itu berubah, mata membelalak, kulit mengelupas, dan suara tangis muncul dari kain di sampingnya. Ilham menjatuhkan senternya, tapi justru dari senter itu muncul cahaya, terpantul dari liontin kecil pemberian ibunya, berbentuk bulan sabit. Cahaya itu menyilaukan nenek Surti. Ia menjerit, "Tidak, bukan sekarang, aku tinggal satu tenunan lagi." Tapi sudah terlambat, cahaya itu membakar lembaran kain kutukan. Benang terakhir terbakar, dan dari dalam kain, jiwa-jiwa yang terperangkap bangkit dan menyeret nenek Surti ke dalam jembatan, retakan membelah lantai kayu tua itu. Sebelum menghilang, nenek Surti menatap Ilham. "Kau, anak ini, aku akan kembali, lewat jalur lain." Kemudian semuanya menghilang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ilham ditemukan pagi harinya tertidur di tepi sungai. Selamat, tapi sejak itu, ia sering menatap kosong ke arah jendela, sambil menggambar sesuatu. Semua gambar itu sama, sosok nenek tua duduk di tengah jembatan, dan sebuah benang merah yang merambat perlahan ke kakinya sendiri. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, jembatan Kalimati sudah tak ada. Lokasinya ditimbun tanah, digantikan jalan aspal baru yang ramai kendaraan. Warga desa menganggap semuanya sudah berlalu, tinggal cerita lama yang tak perlu diingat. Tapi kutukan tidak hilang. Ia hanya berpindah wujud. Ilham tumbuh dewasa, diam, pendiam, tak suka bicara. Tapi ia menjadi pengrajin benang. Tanpa belajar, ia bisa menenun pola yang rumit, aneh, dan tak dikenal dalam budaya manapun. Orang-orang yang membeli kain hasil tenunannya, sering bermimpi buruk. Ada yang hilang, ada yang jatuh sakit, ada pula yang menggantung diri tanpa sebab. Tak ada yang tahu, benang yang ia pakai, selalu berasal dari satu gulungan lama yang tak pernah habis. Gulungan itu, milik nenek Surti. Karena walau tubuhnya telah ditelan jembatan, jiwanya hidup dalam benang terakhir, yang kini ada di tangan penerus barunya. Dan saat tenunan baru itu selesai, jembatan itu akan dibangun kembali. Bukan dari kayu dan besi, tapi dari jiwa-jiwa manusia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tamat.